Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini kami dari kelompok AGRJ akan menjelaskan tentang tugas aplikasi sederhana dengan penerapan SQL Embedded dan store prosedur pada entire arsitektur. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Alfred dengan NPM 2431027, Andi 2431075, Jovin 2431034, George Brilianja Putra 2431096, dan Robert Darwis 2431023. Saya akan menjelaskan penerapan dengan cara embedded SQL. Di sini kita memulai dengan menggunakan using system. Ini adalah sistem template untuk menghubungkan data ke SQL. Lalu kita punya namespace, ini juga template, namespace, nama file, dot nama folder. Di mana nama foldernya data layer dan tugas SQL embedded ini merupakan namanya. Lalu kita buka dengan public class. Kita beri nama employee DAL embedded. Lalu kita bikin private untuk masalah keamanan, jadi cuma bisa dipakai di public class ini. Jadi kita bikin connection string, lalu kita settingsnya ke configuration manager, di mana di sini kita memiliki app config yang menghubungkan config-nya ke server. Ini adalah server laptop kita dan nama database table DB company. Lalu kita mulai membuat query-nya. Di sini kita bikin function baru, public data table, kita bikin namanya get all employee. Kita using SQL connection, kita bikin koneksi baru ke SQL, lalu kita isi data adapternya DA dengan query select semua dari company menggunakan koneksi tadi con, lalu kita bikin tabel baru, lalu kita isi tabel itu dengan adapter query tadi, lalu kita return nilainya. Lalu yang kedua ada insert employee, kita kasih dulu parameternya, SSN integer dan nama itu string. Kita bikin koneksi baru lagi dengan SQL, lalu kita buka koneksinya, lalu kita mulai transaksinya. Lalu ini juga kita mengisi dengan parameter tadi, lalu kita bikin comment dengan query, koneksi, dan transaksi. SQL transaction ada di sini. Lalu kita kasih parameternya, kita add value dengan parameter-parameter yang bersifat temporary, yang hanya bisa digunakan dalam file ini jika sudah dideklarasi. Lalu kita execute query-nya dan kita commit. Lalu di sini ada catch, kalau query-nya salah maka kita rollback dan buang. Jadi tidak terjadi apa-apa dan menampilkan pesan error jika kita salah. Lalu kita ada public void update employee. Kenapa void? Karena dia tidak mengembalikan nilai. Karena ini kita cuma mengupdate kolom yang sudah ada. Kita bikin koneksi lagi, lalu kita buka dan kita mulai transaksinya. Kita coba, lalu kita bikin string query update employee set name. Ini adalah deklarasi variabel temporary-nya, lalu kita bikin komennya menggunakan query ini, query, koneksi, dan transaksi. Parameternya sama juga, lalu kita commit, dan kalau ada kesalahan kita rollback dan throw. Lalu di sini ada delete employee, dan kita hanya akan menggunakan SSN integer. Jika, pertama kita buka dulu koneksinya lagi, lalu kita buka koneksinya, kita bikin transaction lagi, lalu kita coba delete dari employee. Di sini acuan delete-nya adalah SSN, dimana kalau kita delete salah satu SSN, semua kolomnya juga akan hilang. Lalu sama seperti tadi, query, koneksi, dan transaksi, lalu parameternya juga, lalu kita execute dan commit. Jika salah, maka kita rollback dan throw lagi. Oke, berikut dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Samandi tentang startup prosedur. Pertama, kami membuat prosedur get employees. Di prosedur get employees, kami menggunakan command ini untuk mengambil data dari tabel employee. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh prosedur insert employee. Di prosedur ini terdapat 5 jenis parameter, yaitu SSN INT, name, bar chart, position, bar chart, salary, decimal,
DNO, INT. Dan di sini ada komennya, yaitu begin insert into employees, SSN, name, position, salary, DNO. Dan value-nya yang di sini, di mana parameternya, data-data dari parameternya akan dimasukkan di dalam tabel tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosedur update employee. Di prosedur update employees, metodenya sama dengan prosedur insert employees. Namun di metode ini, di update employee ini seperti namanya, dia akan mengupdate data-data employees dari data-data sebelumnya menjadi data yang terbaru. Dan di sini ada komennya, yaitu update employee set name sama dengan name, position sama dengan position, salary sama dengan salary, DNO sama dengan DNO. Di mana SSN-nya akan menjadi primary key. Dan di sini ada prosedur delete employees. Di prosedur ini kita menggunakannya untuk menghapus data-data karyawan. Dan di sini adalah komennya, yaitu delete from employees where SSN sama dengan SSN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Andi, dengan PEP 243175, di mana saya akan menjelaskan penerapan cara kerja store prosedur, di mana kita memiliki namespace ini untuk memanggil file tugas SQL embedded yang berada di dalam data layer. Habis itu di dalamnya kita isinya ada public ini kita beri nama atau kelas employee DHL store, di mana nantinya coding ini bisa dipakai di folder yang lain. Selanjutnya kita akan mengkoneksi file ini ke database, di mana kita pakai connection string, di mana ini akan menghubung ke database. Habis itu ini ada public data table, kita kasih nama get all employee yang nantinya bisa dipakai di folder yang lain juga. Kita di sini memakai prosedur get employee, jadinya nanti kita pas menjalankan aplikasinya kita bisa mengisi aplikasinya dan aplikasinya bisa memunculkan hasil dari isi kami. Selanjutnya di sini ada insert employee dan juga update employee, di mana keduanya memiliki coding yang mirip, di mana memiliki SSN sebagai integer dan juga sebagai primary key. Ada name sebagai string, position sebagai string, salary sebagai desimal, dan DNO atau department number sebagai integer. Di sini kita koneksikan dulu ke database, lalu dari database kita memanggil prosedur insert employee. Dari insert employee ini yang sudah dijelaskan oleh robot, ini akan mengaruhi parameter-parameter yang ada di sini. Dan sama untuk yang update, memiliki parameter yang sama, bedanya hanyalah yang pertama itu insert, yang kedua itu untuk update. Yang paling bawah ini kita ada delete employees, di mana sama seperti yang kedua tadi, kita koneksi dulu ke database, habis itu kita memanggil keluar prosedurnya, yaitu delete employee yang sudah ada di codingan SQL servernya. Lalu cara kerjanya itu dia akan memengaruhi hanyalah SSN atau primary key-nya. Kenapa hanya satu, sedangkan di atas tuh memengaruhi semuanya? Dikarenakan kita di sini mau mendelete, kita hanya perlu mendelete primary key-nya saja. Kenapa primary key? Primary key itu seperti induknya. Maka kalau kita delete induknya, otomatis anak-anaknya akan ikut terdelete. Segitu saja penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovin. Perkenalkan, nama saya Jovin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Andi. Jadi saya akan menjelaskan di layer business employee BLL.cs. Jadi di sini ada line using sistem data, di mana using ini fungsi untuk menghubungkan sistem data sama folder data layer tugas SQL embedded yang ada di sini. Lalu di bawah sini ada private read only employee store, ini gunanya untuk menghubungkan yang ada di data layer ini ke form 1 CS. Nah, di file ini maupun di store ataupun embedded, ini tetap bisa berjalan juga. Jadi jika saya ganti ke embedded, bentar. Oke, lalu saya Ctrl B, tunggu ini build selesai. Sudah kita start, maka aplikasinya tetap akan tampil juga, maupun
walaupun embedded ataupun store, dia tetap akan jalan dengan lancar. Di sini ada public table get employee, di mana ini fungsinya untuk memanggil data table yang ada di sini untuk tampil di form 1 kayak yang di tadi ada tabelnya. Lalu ada 3 line ini fungsinya untuk ada insert, update, dan delete. Ini fungsinya untuk menghubungkan rumus-rumus yang ada di data layer sini ke form 1 agar bisa dibilang agar dapat muncul gitulah menghubungkan keduanya. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akan lanjut ke Alfred. Selanjutnya untuk bagian layer terakhir, ini layer presentation, di mana di sini kami membuat desain aplikasinya terlebih dahulu menggunakan toolbox yang ada di Visual Studio Community, di mana kita bisa menggunakan button, data grid view, label, dan text box. Label text box. Kita bisa menggunakan label text box yang ini. Kemudian setelah kita siap desain, masuklah ke form 1 JS-nya. Di sini saya hubungkan terlebih dahulu using tugas SQL Embedded, saya hubungkan dengan folder business. Kemudian di sini saya juga menyeting agar folder business ini dengan file C# employee BLL, business logic layer, bisa kita pakai di sini sehingga kita tidak perlu menulis kode C# ulang untuk bisa menampilkan data atau insert data. Di sini ada initialize component, kemudian form 1 load. Jadi ketika kita men-start ini, ia akan memunculkan aplikasi kita di sini. Di mana load data ini adalah untuk memunculkan data-data yang sudah ada dengan nama prosedur get all employees yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh George dan Andy di bagian data layer ini. Selanjutnya, ketika button load ini diklik, ia akan memunculkan load data. Ia akan memunculkan data-data yang sudah ada. Selanjutnya ada button insert, di mana ketika kita selesai mengisi data, contohnya SSN 024, kemudian namanya Jericho, posisinya manager, salary-nya 999999, DNO-nya 1. Ketika kita klik insert, ia akan memasukkan data ke table employee, ke table ini sesuai dengan bagiannya, SSN, name, position, salary, dan department number. Ketika kita menambahkan data, ia akan memunculkan data berhasil ditambahkan dan akan muncul data orang tadi, yakni Jericho. Selanjutnya ada bagian kode ini, button update click. Ketika kode ini diklik, pertama kita perlu menyeting SSN-nya dulu, kemudian kita mengubah data-data yang ada di dalamnya. Jadi ketika button update ini diklik, ia akan mengconvert datanya dari SSN itu menjadi int, name menjadi text atau string, position menjadi text atau string, kemudian salary menjadi desimal, department number menjadi int. Contohnya di sini saya mengganti namanya menjadi Jaden, posisinya saya ganti sebagai CEO. Kita update di sini, dia akan memunculkan kalimat data berhasil diperbarui, dan di sini nama dan posisinya sudah berhasil diperbarui. Kemudian load data ini untuk memunculkan data yang sudah diperbarui tadi. Kemudian button delete ini. Nah, ketika button delete ini kita klik, contohnya di sini dengan SSN seperti yang sudah dijelaskan Andi tadi, ketika SSN-nya kita hapus, contoh saja ini. Ketika SSN-nya dihapus, otomatis datanya akan ikut menghilang, sehingga karyawan dengan SSN 24 itu akan ikut menghilang semua datanya karena primary key, SSN sebagai primary key telah berhasil dihapus. Sekian penjelasan dari kami tentang tugas aplikasi sederhana menggunakan SQL Embedded dan penerapannya dengan store prosedur berbasis N-tier arsitektur. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.